situ ya. Sini, lewat sini. Ya, kasih ke Bapak ya. Puji Tuhan, shalom, 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 shalom. Selamat berjumpa di dalam ibadah pembasmian setiap jimat-jimat yang telah terkumpul. Bapak Ibu boleh perhatikan di sini. Ini ada jimat-jimatnya dan kami sudah menyiapkan beberapa hal untuk harus dibakar. Ya, kasih tunjuk sana. Kamu tengah-tengah sini, langsung naik. Ya, baik. Kita akan memulai sebelum kita membakar jimat-jimat ini. Ini sebuah pelajaran penting bagi setiap saudara yang ada di luar, yang menonton lewat live streaming ini. Mungkin saudara ada yang masih mempercayai jimat-jimat, bahkan sering ke dukun, sering ke ahli-ahli paranormal, bahkan orang-orang pintar. Maka ada alasan tentang hal ini yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ya, kita akan sama-sama sebelum membasmi, maka kita mulai dengan doa. Mari sama-sama kita satukan hati, kita naikkan segala pujian dan syukur bagi Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di saat yang berbahagia ini kami diberi waktu oleh Tuhan untuk ada dalam ibadah pembasmian setiap kuasa-kuasa barang-barang jimat yang telah diambil dari beberapa orang-orang yang percaya akan hal ini, dan mereka telah sadar dan mereka mengerti tentang konsekuensi dari memakai jimat-jimat. Oleh itu Tuhan, mereka dibuat sadar dan mereka dibuat mengerti sehingga mereka melepaskan jimat-jimat ini untuk dibasmi, untuk dihancurkan, dan mereka hidup di dalam kemenangan akan Kristus. Kami percaya Roh Kudus mengikat hati mereka, menjamai mereka, dan mereka berubah dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mereka menjadi serupa dengan Kristus dan semakin mencintai Tuhan di dalam segala aspek hidup mereka. Berkati dalam ibadah kami sampai selesainya dan sampai kepada proses pembakaran jimat-jimat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi alasan untuk kenapa barang-barang seperti ini tidak baik untuk dipergunakan untuk kita pakai, entah mungkin mencari rezeki, ya, mencari keberhasilan, kesuksesan, ataupun hal-hal yang lain. Saya sarankan untuk kita jangan ada di hal ini, karena hal ini menyakiti hati Tuhan. Ada alasan Alkitab, secara Alkitab yang kita akan pelajari bersama kenapa memakai kuasa-kuasa seperti ini dilarang. Dan kita akan melihat tentang sebuah kisah tentang seorang raja Yehuda, dan dia boleh memberikan sebuah ketegasan penting di dalam pelayanannya. Dia adalah seorang raja, namanya Raja Yosia. Ya, kita melihat tentang kisah dari seorang Raja Yosia ini yang kita akan lihat di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, di dalam dua raja-raja
2 Raja-Raja pasal yang ke 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 24. Ya, kita membaca ayat ini. Ayat ini berkata begini. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Baik, kita lihat lagi di dalam Tawarik, ya, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34. 2 Tawarik pasal yang ke-34, ya, ayat yang ke 2 Tawarik pasal yang ke-34. Sebentar ya. Tadi kita sudah membaca 2 Raja-Raja pasal yang ke berapa tadi? 23 ayat yang ke-24. 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 tadi. Ayat yang ke-24. Maka kita akan lompat kembali kepada pembacaan kita, yaitu di dalam 2 Tawarik. Ya. Ini tentang seorang raja yang menyelamatkan Yehuda dan Yerusalem, ya, dengan ketegasannya untuk harus melakukan hal yang betul-betul menolong rakyat. Ya. 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Kita berkata begini. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, yaitu Yosia, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Ayat 4, mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia merumuhkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, Simeon, sampai ke kota-kota Naftali, dan di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkan lulukan dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Nah, seorang pribadi yang bernama Yosia, dia tidak sepaham dengan apa yang dikerjakan oleh manusia-manusia yang haus akan keinginan daging, sehingga membuat berhala dan membuat hal yang menyakiti hati Tuhan. Mereka memakai segala macam cara, diantaranya cara-cara begini. Ya. Bayangkan ini barang-barang yang dipakai dengan mengeluarkan dana, uang yang besar, untuk hanya haus akan kekuasaan, ya, benci kepada orang lain, dengki kepada orang lain, tidak mau melihat orang lain senang, bahkan tujuan yang tidak baik kepada orang lain, ingin mencelakai, ingin membunuh, bahkan pun hal-hal seterusnya. Dan ini hal-hal yang tidak berkenan. Oleh itu, lewat pelayanan saya, Tuhan menyertai. Saya percaya apa yang diperbuat oleh Yosia untuk memunculkan perkara-perkara Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang sudah mulai hilang kepercayaan kepada Tuhan. Dan Yosia dipakai Tuhan, dia membuat segala hal-hal yang dipakai oleh manusia, khususnya model-model begini, ya, barang-barang jimat begini, dia basmi. Dan itulah yang saat ini saya juga belajar dari kisah yang dimana Tuhan memakai Yosia untuk mensejahterakan kembali, membangkitkan kembali kepercayaan orang-orang percaya di kota-kota, di desa-desa, bahkan sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Maka itu jangan pernah membuat segala hal
dengan cara pintas, dengan cara-cara yang mudah untuk kita perbuat hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sia-sia. Karena pada dasarnya segala yang kita punyai di dunia ini adalah fana, sementara. Maka itu kejarlah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan bertobatlah, berpaling kepada jalan yang benar, utamakan hidup yang benar dan mencerminkan karakter seorang Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi ini barang-barang ini kita ambil dari beberapa orang yang dilayani, yang ada di kota-kota, yang ada di desa-desa, yang ada di tempat-tempat, dan ini barang ini bukan hanya pelayanan biasa, ya, ini pelayanan betul-betul disertai dengan pengurapan Tuhan, sehingga orang yang kita ambil barang ini dia mengikhlaskan dan dia mau bertobat, ya. Jadi saya tidak bisa sebut nama-nama orang itu yang memakai, namun ini pelajaran. Sekali lagi, jikalau yang nonton ini masih ada orang-orang yang kurang percaya akan Tuhan, bertobat, ya, ataupun yang menonton ini dia seorang pelaku puasa-puasa mistis, bertobat, ya, atau orang-orang yang mungkin kategorinya seorang dukun atau apapun, bertobat, karena Tuhan sudah mau datang kedua kali menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Baik, dari tempat ini saya Pendeta Joshua dalam pelayanan Rumah Mujizat El Shaddai Toraja Utara, saya mendoakan saudara agar setiap yang menonton ini mulai terbuka hati dan tidak lagi mengandalkan perkara-perkara dunia. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur di siang hari ini Tuhan menyertai kami. Biarlah lewat ibadah pembasmian jimat ini menjadi pelajaran yang baru bagi setiap kami yang menonton, sehingga kami tidak lagi percaya kepada dukun, tidak lagi percaya kepada kuasa-kuasa jampi, tidak lagi percaya kepada doti-doti, tidak lagi percaya kepada kuasa-kuasa gaib, namun kami seutuhnya membawa diri kami percaya kepada kuasa Tuhan, kuasa yang memerdekakan, kuasa yang membangkitkan, kuasa yang menyempurnakan, dan kuasa yang membawa kami masuk dalam kelimpahan karya-karya Tuhan. Tuhan urapi kami, biarlah barang ini dimatikan dan barang ini boleh dihanguskan, dan setiap kita yang ada di dalam iman percaya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan ucapan syukur di siang hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Baik, coba ya Bapak Ibu mungkin yang sering melihat barang-barang begini, ya, kita mulai membuka diri, membuka hati untuk percaya bahwa ini barang-barang tidak baik, ya. Ini, ya, kalau di rumah mungkin melihat ada saudara yang pakai, suami kah, atau om, tante, nenek, keluarga yang pakai, jangan percaya, karena ini tipuan-tipuan kuasa setan, ya. Ini ada berbagai macam versi di sini, ya, dipakai untuk ini gading babi, yang dipercaya bahwa ini akan membawa kemakmuran, ya. Ini sering dipakai oleh lelaki-lelaki hidung belang untuk mencari perempuan-perempuan di luar, tidak puas dengan satu istri, dia mau mencari sampai 20 istri dengan cara begini, ya. Lalu ini beberapa alat-alat praktek. Nah, ini dipakai juga untuk menghancurkan orang lain. Ini juga dipakai untuk menghancurkan orang lain. Terlebih ini dipakai juga untuk menghancurkan orang lain. Di dalamnya juga masih ada lagi. Nah, ini kekebalan tubuh supaya dipotong tidak tembus, ditikam pun tidak tembus, kekebalan tubuh, ya. Dan ini juga kekebalan tubuh, ini dipakai, ini ada beberapa hal di dalam sini, dan ini saya tidak buka, nanti biar langsung dipakai saja, dibakar saja, ya, bukan dipakai. Nah, ini beberapa alat ini, kalau sering lihat ini hati-hati, karena ini perdukunan ini yang sering pakai ini untuk mematikan orang, kasih mati orang, ya. Dan sudah ada yang saya dapat ini adalah ini keluarga yang sudah korban 4 orang yang sudah meninggal ini gara-gara barang begini, ya. Dan ini juga ini dioleskan kepada orang untuk pakai hipnotis. Dia seringkali menghipnotis orang supaya orang dikelabui pikirannya dan dikasih uangnya. Nah, ini dengan cara begini, ya. Dan masih banyak lagi di sini. Namun saudara perhatikan bahwa ini tidak baik. Ini air yang dipakai konsumsi, katanya untuk kesembuhan, tetapi ini ternyata menimbulkan penyakit yang semakin banyak. Dan hati-hati dengan perkara ini, karena ini tidak baik, ya. Gantungan-gantungan tengkorak yang untuk tujuannya untuk mencari kemakmuran dalam usaha, dalam segala hal, ini juga tidak benar. Saya harap lewat hal ini membawa saudara mengerti bahwa Tuhan satu-satunya sumber segala Tuhan. Baik, kita akan mengarahkan
barang-barang ini untuk dibawa ke perapian. Mungkin api bisa dibakar, Pak. Api bisa dibakar supaya kita mulai untuk membakar. Ada mana mak? Ini. Sudah Pak? Sudah Pak? Ayo kita bawa dulu. Mungkin duluan botol-botol dulu karena ini. Wih. Ya, kita kurang ajar Pak. Atau don't worry. Ayo kita bakar pelan-pelan, kita bawa. Ayo bawa dulu. Ya bawa sana lah Pak. Ayo kita bakar. Ya ini bakar ini. Ini ada bahasa Sanskerta ini. Ini udah bakar. Dalam nama Yesus. Video-videonya lah. Teteste, sì, sì, attendo. Dammi tesiste. Dan sampai nanti ada. Dalam nama Yesus. Kita bakar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita bakar. Oke. Dalam nama Yesus. Kita bakar di dalam nama Yesus. Kita bakar di dalam nama Yesus. Setiap kepercayaan nenek moyang dimatikan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan berkarya, kuasa Tuhan menang dalam nama Yesus. Ini mesti ini asal kesini. Ya ini ya kepala ini ini sudah terbukti orang potong nggak tembus ini, tapi Tuhan baik, diambil, disita dan kita bakar, hanguskan ini dalam nama Yesus ya. Taruh bawah yang di atas, di bawah saja. Don't worry. Lega Pak. Perkataan. Apa? Jangan dianggap supaya kita tahu bahwa ini terbakar semua itu. Kita kasih api saja, kasih masuk saja. Ayo, gimana kita membuat barang ini? Pak, ini juga harus sampai hangus ya, nggak boleh tersisa ini. Oh iya. Caranya bagaimana? Sampai di bawah. Masih di atas Bang pagi. Oh. Ya, ini yang orang sering percaya bahwa babi ngepet ini, taring babi. Ya, Torabai. ini dapat dari dari Madura, barang orang Madura ini. Wih, mahal ini Pak. Saya kira orang Madura tidak bayar bang. Dia punya jimat toh, babi ngepet. Ini, ya, katanya begitu sih. Ya, ini kayu yang dipakai untuk kesuburan. Iya. Bakar sampai hangus. Ini paling kuat ini. Ini diikat
dia ikat di pojok sini. Waktu saya ambil tidak ada orang yang tahu, tapi setelah saya pegang barangnya keluar. Tuhan baik ya, Tuhan menyelamatkan. Oh. Maka kita hancurkan kuasa-kuasa ini. Tuhan baik. Yosia pernah mengerjakan itu. Pak, tolong dipotong. Gitu bang. Siapa yang jahat tadi? Ada di duduk semua. Wah, ini ya, perhatikan sini. Ini yang ternyata kebal-kebal begini. Yang kebal-kebal begini. Oh, barang apa ini? Nah, ini, tahu barang apa ini? Ini dia untuk ini kayu apa ini? Oh, ini apa ini? Ini apa? Ini apa ini? Wah, ini nih. Apa ini, Pak? Ada hadiah, door prize. Berprice. Bakar ya, kita bakar dalam nama Yesus. Tidak ada yang kuat lagi. Setan dikalahkan, setan dipermalukan, setan kita keroyok dia, kita kawan dia. Dalam nama Yesus. Bambu apa ini? Ada ekornya. Mana? Wih, Itu bambu itu yang bilang apa? Pelaris. Ini sudah Bukan mati pelaris, orang. bukan bangkrut. Dalam nama Yesus selamat, orang selamat. Orangnya sudah sembuh, Tuhan sudah tolong. Ya, ya kita ini air sudah mati ya, sudah mati pas saja. Dalam nama Yesus. Botolnya sudah mati. Ini. Mabuk. Namanya juga barang busuk. Ini dipakai untuk pesugihan. Tapi untuk mati orang ini. Ditaruh di minumannya. Di rumahnya, ya, kalau di rumah orang. Di minuman orang. Jadi dia mau kesalahin orang gampang tau. Ya ambil ini tahu tuang sedikit di airnya orang. Dari orang nggak tahu. Mana tahu kalau sudah campur dengan air mana? Sama-sama warna putih. Ya, air dengan air. Kecuali kalau campur hitam baru. Kecuali kalau kopi. Iya. Oh, nak kasih masuk aja itu. Minyak aja itu. Iya. Dalam nama Yesus. Mati. Tetap. Ini botol di Oh, kasih masuk saja sekali itu. Karena minyak aja itu. Awas, Tidak buka botolnya, tutupnya tadi. Oh, merce. Jangan maju. Buang masuk. Barang tuh. Wih, hampir. hampir. Minyak itu. Nama fokus lah, fokus. Dalam. Ya, sabar nak. Adik. Ini pas empat kita. Kasih Oma. Pelaris. Ya.
Selesai. Aduh. Dalam nama Yesus. Ya, jadi ini pelajaran ya. Sekali lagi saya tekankan, Bapak Ibu jangan percaya tentang jimat. Tuhan yang menang, Tuhan yang lebih dahsyat, dan percaya kuasa Tuhan, Tuhan memerdekakan. Haleluya, haleluya. Bau sekali. Wah, Tuhan langsung. Tadi mau hujan ya, mau hujan tapi tiba-tiba lihat awan. Coba ke atas, gelap awan. Ini kan pakai arang ini. Dahsyat Tuhan baik. Jadi lang Paris dan worry. Oke ya, jadi sampai jumpa. Biar jangan lama videonya. Dan kami dari pelayanan Rumah Mujizat El Shaddai Praja Utara mengucapkan selamat berkemenangan dalam Tuhan, dan Tuhan mengasihi semua kita. Haleluya. Ya, ini anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Haleluya. Mantap. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ini masih belum terbakar, belum habis semua nih, masih lagi proses pembakaran. Ya. Tarik kemana karung tadi? Ada di dalam. Oh, sudah bagus. Karungnya juga sudah ikut dibakar. Iya. Semuanya tidak ada. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Tuhan baik. Mana? Itu tidak, itu anu saja. Itu dia punya, bukan barang ini. Bukan barang ini. Tidak. Iya. Bayangkan ini jimat terbakar lama sekali ini. Tadi itu taring babi itu sudah ini, sudah ditangus le. Babinya habis. Nanti dagingnya kita pakai untuk makan. Ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan ajaib. Sudah selesai. Pembakaran jimat sudah selesai. Lah Pak, ini tolong Pak. Ini barang ini dipergunakan untuk ganggu orang, jadi dibakar saja. Ya. Ya, ini kita mau datang ketemu Atalia. Atalia 3 tahun sudah ikut pelayanan. Hihi. Lang hali semua. Dah, jempol dulu nak, jempol dulu. Jempol dulu. Jempol, jempol. Jempol sayang. Halo. Jempol dulu nak Halo bilang. Atalia. Habis semua. Sudah tinggal debu saja. Ya. Mantap ya kayong pertama tuh. Ya. Puji Tuhan. Ada arangnya ini jadi. 1 karung sudah kita bakar. Ini yang sini paling bagus tempatnya Pak. Paling mantap sudah. Saya setuju di sini. Mantap tempatnya. Di belakang juga Pak. Apa tuh? Itu patani namanya. Oh, patane.
Dulu Pak Yakit, pendeta dari Kupang datang. Ya dia dikira itu rumah penginapan. Baru datang ke raja. Dia banyak rumah penginapan di sini yang kecil-kecil. Ya, ini masih lama ya. Di Bali itu. Masih lama ini. Separuh sudah, ada yang sudah habis kah belum? Tadi di tengkorak sudah habis kah? Ada di dalam. Masih ada? Harus sampai di tengah lebu, Le. Pokoknya sorong Ibu Helsi dari bawah saja. Sorong apinya dari bawah. Dari bawah, karena tadi tengkorak di sini tuh, atas sini. Apinya dialihkan ke sana kalau ke sana digeser. Iya. Kenapa cabai Indo? Kemari apinya ke sini ngembang ke situ. Iya. Cocok. Oh. Cocok. Pendek titiknya. Ini banyak. Dalam nama Yesus. Habis semua. Ya, dalam nama Yesus. Kasih masuk ini. Habis. Nyamuk-nyamuk juga. Oke, Tuhan berkati kita. Sampai jumpa dalam pelayan selanjutnya. Haleluya.